teman-teman, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Herlina Memet, saya Ciganten Cornelia, saya Emilina Ima. Kami akan menjelaskan tentang materi sejarah, perkembangan psikolinguistik. Selamat menyaksikan video kami. Terima kasih. Baiklah, saya Ciganten Cornelia akan menjelaskan sejarah perkembangan psikolinguistik. Pada awal perkembangannya, psikolinguistik bermula dari adanya pakar linguistik yang berminat pada psikologi dan adanya pakar psikologi yang berkecimpung dalam linguistik. Dilanjutkan dengan adanya kerjasama antara pakar linguistik dan pakar psikologi, dan kemudian muncullah pakar-pakar psikolinguistik sebagai disiplin mandiri. Yang pertama, psikologi dalam linguistik. Dalam sejarah kajian linguistik, ada sejumlah pakar linguistik yang menaruh perhatian besar pada psikologi. Di antaranya yang pertama adalah Wilhelm von Humboldt, kemudian Ferdinand de Saussure, kemudian Edward Sapir, dan Leonard Bloomfield, dan Otto Jespersen. Von Humboldt 1767 sampai 1835. Pakar linguistik berkebangsaan Jerman, telah mencoba mengkaji hubungan antara bahasa atau linguistik dengan pemikiran manusia atau psikologi. Tampaknya von Humboldt sangat dipengaruhi oleh aliran rasionalisme. Dia menganggap bahasa bukanlah sesuatu yang sudah siap untuk dipotong-potong dan diklarifikasikan seperti aliran empirisme. Menurut von Humboldt, bahasa itu merupakan satu kegiatan yang memiliki prinsip-prinsip sendiri. Kemudian Ferdinand de Saussure 1858 sampai 1913. Pakar linguistik berkebangsaan Swiss telah berusaha menerangkan apa sebenarnya bahasa itu dan bagaimana keadaan bahasa itu di dalam otak. Beliau memperkenalkan 3 istilah tentang bahasa, yaitu bahasa pada umumnya yang bersifat abstrak, bahasa tertentu yang bersifat abstrak, dan bahasa sebagai tuturan yang bersifat konkret. Selanjutnya Edward Sapir 1884 sampai 1939, pakar linguistik dan antropologi bangsa Amerika, telah mengikut sertakan psikologi dalam pengkajian bahasa. Dari kajian itu beliau berkesimpulan bahwa bahasa, terutama strukturnya, merupakan unsur yang menentukan struktur pemikiran manusia. Selanjutnya Leonard Bloomfield 1887 sampai 1949, pakar linguistik bangsa Amerika. Dalam usahanya menganalisis bahasa telah dipengaruhi oleh 2 aliran psikologi yang saling bertentangan, yaitu mentalisme dan behaviorisme. Kemudian sejak 1925, Bloomfield meninggalkan psikologi mentalisme Wundt, lalu menganut paham psikologi behaviorisme Watson dan Weiss. Beliau menerapkan teori psikologi behavior dalam teori bahasa yang kini dikenal sebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi. Kemudian Otto Jespersen, pakar linguistik berkebangsaan Denmark, telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalistik yang juga sedikit berbau behaviorisme. Beliau juga berpendapat bahwa berkomunikasi harus dilihat dari sudut perilaku, jadi bersifat behavioristik. Malah beliau juga berpendapat bahwa satu kata dapat dibandingkan dengan satu kebiasaan perilaku seperti mengangkat topi, melirik, dan perbuatan lain. Yang kedua, linguistik dalam psikologi. Dalam sejarah perkembangan psikologi, ada sejumlah pakar psikologi yang menaruh perhatian pada linguistik. Di antara mereka yang patut diketengahkan adalah John Dewey,
Corpuscles, Wundt, Watson, dan Weiss. John Dewey 1859 sampai 1952, pakar psikologi berkebangsaan Amerika. Seorang empirisme murni, beliau telah mengkaji bahasa dan perkembangannya dengan cara menafsirkan analisis linguistik bahasa kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Jadi, dengan pengkajian kelas kata berdasarkan pemahaman kanak-kanak, kita akan dapat menentukan kecenderungan akal atau mental kanak-kanak yang dihubungkan dengan perbedaan-perbedaan linguistik. Pengkajian seperti ini menurut Dewey akan memberi bantuan yang besar kepada psikologi bahasa pada umumnya. Selanjutnya, Karl Dickler, pakar psikologi berkebangsaan Jerman. Dalam bukunya Spark Theory 1934, beliau menyatakan bahwa bahasa manusia itu mempunyai 3 fungsi yang disebut Kungabe atau kemudian disebut Ausdruck, Apple atau yang sebelumnya disebut Auslösung, dan Darstellung. Selanjutnya Wundt 1832 sampai 1920, ahli psikologi berkebangsaan Jerman, orang pertama yang mengembangkan secara sistematis teori mentalistik bahasa. Beliau menyatakan bahwa bahasa adalah alat untuk melahirkan pikiran. Wundt berpendapat bahwa pada mulanya bahasa lahir dalam bentuk gerak-gerik yang disampaikan, dipakai untuk melahirkan perasaan-perasaan yang sangat kuat secara tidak sadar. Lalu terjadilah pertukaran antara komponen-komponen perasaan ini dengan komponen-komponen akal atau mentalisme. Maka menurut Wundt, setiap bahasa terdiri dari ucapan-ucapan dalam bentuk bunyi atau isyarat lain yang dapat dipahami, yang dilakukan oleh gerakan-gerakan otot untuk mengeluarkan segala perasaan, konsep, maupun emosi. Menurut Wundt, satu kalimat merupakan satu kejadian akal yang tampil serentak. Kemudian Watson 1878 sampai 1958, ahli psikologi behaviorisme berkebangsaan Amerika. Pada awalnya, Watson hanya menghubungkan perilaku berbahasa yang implisit, yakni yang terjadi di dalam pikiran, dengan eksplisit, yakni yang berupa tuturan. Namun kemudian dia telah menyamakan perilaku berbahasa itu dengan teori stimulus respon yang dikembangkan oleh Vaughn. Maka penyamaan ini memberlakukan kata-kata sama dengan benda-benda lain sebagai respon dari suatu stimulus. Kemudian Weiss, ahli psikologi behaviorisme Amerika. Beliau mengakui adanya aspek mental dalam bahasa, namun karena wujudnya tidak memiliki kekuatan bentuk fisik, maka wujudnya itu sukar dikaji atau ditunjukkan. Oleh karena itu, Weiss lebih cenderung mengatakan bahwa bahasa itu sebagai satu bentuk perilaku apabila seorang menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Baik, selanjutnya saya Emelena Ima. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Ya, kerjasama psikologi dan linguistik. Kerjasama secara langsung antara disiplin linguistik dan psikologi sebenarnya sudah dimulai sejak 1860, yaitu oleh Heimann Stillhall, seorang ahli psikologi yang beralih menjadi ahli linguistik, dan Maurice Lazarus, seorang ahli linguistik yang beralih menjadi ahli psikologi dengan menerbitkan sebuah jurnal yang khusus membicarakan masalah psikologi bahasa dari sudut linguistik dan psikologi.
Menurut Steilhal, sebuah ilmu psikologi tidak mungkin dapat hidup tanpa sebuah ilmu bahasa. Juga dikatakannya bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam akal manusia adalah melalui hukum-hukum asal bahasa dan bukan melalui panca indera manusia. Kerjasama ini lebih erat dilakukan pada tahun 1901 di Jerman oleh Albert Thum, seorang ahli linguistik, dengan Karl Marbe, seorang ahli psikologi. Kedua sarjana ini telah menggunakan kaidah-kaidah psikologi eksperimental untuk meneliti hipotesis-hipotesis linguistik yang menunjukkan satu manifestasi yang lebih kuat tentang disiplin psikolinguistik, yakni sebagai gabungan psikologi dan linguistik. Secara khusus, Thum dan Marbe telah melakukan kajian yang mendalam mengenai bahasa dengan cara melakukan kerjasama antara analisis linguistik dari analogi dengan analisis psikologi dari hubungan penuturan bahasa. Di Amerika Serikat, kerjasama ini telah dirintis oleh lembaga Social Science Research Council dengan menyelenggarakan satu seminar pada tahun 1951 di Universitas Cornell yang mempertemukan pakar-pakar linguistik, psikologi, patologi, ahli-ahli teori informasi dan pembelajaran bahasa. Mereka mencoba merumuskan hubungan-hubungan kerjasama linguistik dan psikologi. Kemudian pada tahun 1953, para pakar ini termasuk Osgood, ahli psikologi, atau Seebohm, ahli linguistik, dan Caroli, ahli psikologi, bertemu lagi dalam satu seminar di Universitas Indiana. Inilah buku psikologi pertama yang memakai nama psikolinguistik. Buku psikolinguistik pertama oleh Albert Thum dan Karl Marbe tidak memakai nama itu, namun nama psikolinguistik sebenarnya digunakan oleh N.H. Prokop pada tahun 1946 dalam artikel yang berjudul Langue dan Psikolinguistik yang dimuat dalam jurnal Dasar Psikolinguistik. Menurut beberapa pakar di dalam buku yang disunting oleh Osgood dan Seebohm di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, psikologi linguistik adalah satu teori linguistik berdasarkan bahasa yang dianggap sebagai sebuah sistem elemen yang saling berhubungan erat. Yang kedua, psikolinguistik adalah sebuah teori pembelajaran atau menurut teori behaviorisme berdasarkan bahasa yang dianggap sebagai satu sistem tabiat dan kemampuan yang menghubungkan isyarat dan perilaku. Yang ketiga, psikolinguistik adalah satu teori informasi yang menganggap bahasa sebagai sebuah alat untuk menyampaikan satu benda. Yang keempat, psikolinguistik sebagai disiplin mandiri. Secara formal, kelahiran psikolinguistik ditandai dengan dibukanya satu program khusus psikolinguistik pada tahun 1953 oleh R. Brown, sarjana pertama. Yang dihasilkan oleh program ini adalah Eric Weinberg, yang kemudian sangat besar perannya dalam bidang psikolinguistik. Kalau pada awal perkembangannya banyak pakar psikolinguistik yang berminat pada linguistik dan banyak pakar linguistik yang berminat pada psikologi. Lalu kemudian banyak kerjasama antara pakar psikologi dan linguistik untuk menelaah masalah keberbahasaan. Maka dalam periode ini banyak pakar yang tidak merasa lagi sebagai ahli linguistik atau ahli psikologi, melainkan merasa dirinya sudah sebagai pakar psikolinguistik. Dalam pada itu, Lenny Berry menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan biologi yang khususnya untuk memperoleh bahasa yang tidak dimiliki hewan. Alasannya berikut ini. Yang pertama, terdapat pusat-pusat yang khas di dalam otak untuk berbahasa. Yang kedua, cara perkembangan bahasa pada semua bayi adalah sama. Yang ketiga, adanya kesukaran yang dialami untuk menghambat pertumbuhan bahasa pada manusia. Yang keempat, bahasa tidak memungkinkan diajarkan kepada makhluk lain. Yang kelima, semua bahasa di dunia ini memiliki bagian-bagian yang sama yang bersifat universal. 5. 3 generasi dalam psikolinguistik. Sehubungan dengan perkembangan disiplin psikolinguistik, ada artikel dari Melier dan Noyes. Isinya tentang adanya 3 generasi dalam
psikolinguistik. Ada baiknya tentang 3 generasi itu kita bicarakan juga secara ringkas di sini yang didasarkan pada era tahun 1996. A. Psikolinguistik generasi pertama. Psikolinguistik generasi pertama adalah psikolinguistik dengan para pakar yang menulis artikel dalam kumpulan karangan. Teori-teori perilaku atau behaviorisme ini mengidentifikasikan bahasa sebagai satu sistem respon yang melangsung dan tidak langsung terhadap stimulus verbal atau non-verbal. Orientasi stimulus respon atau aksi reaksi atau rangsangan balasan ini adalah orientasi psikologi. Di sini konsep-konsep linguistik memang dianalisis oleh Osgood dan Seebock. Namun psikologistik Osgood dan Seebock telah berlanjut dengan proses perilaku dari aliran behaviorisme. Mengenai teori psikologistik generasi pertama ini, Varela tahun 1996 mencatat adanya 3 kelemahan berikut. Yang pertama ada sifat reaktif dari psikologistik tentang bahasa. Osgood dan Seebock juga yang lainnya memandang bahasa bukan sebagai satu tindakan atau perbuatan yang manusiawi, melainkan dipandang sebagai satu tuntunan stimulus respon, dan tuntunan ini merupakan satu rangkaian adaptasi dari pembicara terhadap lingkungannya. Yang kedua, psikologistik generasi pertama ini bersifat atomistik. Sifat ini tampak jelas dalam pernyataan Osgood mengenai teori pemeralaan bahasa dengan menyatakan jumlah pemeralaan bahasa adalah kemampuan untuk membedakan kata dalam bentuk yang berbeda dan kemampuan untuk melakukan generalisasi. Yang ketiga, psikolinguistik generasi pertama ini bersifat individualis. Teori lebih menekankan pada perilaku berbahasa dari individu-individu yang terilustrasi dari masyarakat dan lebih terilustrasi dari proses komunikasi yang nyata. Baik, saya Herlina Memes akan melanjutkan materi. B. Psikolinguistik generasi kedua. Menurut Melhar dan Noizet, psikolinguistik generasi kedua telah dapat mengatasi ciri-ciri atomistik dan psikolinguistik Osgood Seebock. Psikolinguistik generasi kedua berpendapat bahwa dalam proses berbahasa bukanlah butir-butir bahasa yang diperoleh, melainkan kaidah dan sistem kaidahnya yang diperoleh. Di sini, orientasi psikologis telah digantikan dengan orientasi linguistik. Untuk dapat memahami lebih baik psikolinguistik generasi kedua, kita perlu menyimak pernyataan G.S. Miller dan Noam Chomsky yang tertuang dalam artikel Some Preliminaries to Psycholinguistics yang dimuat dalam American Psychologist jilid 20 tahun 1985. Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam komunikasi verbal, tidak semua ciri-ciri fisiknya jelas dan terang, dan tidak semua ciri-ciri yang terang dalam ujaran mempunyai representatif fisik. Ini berarti ciri dapat diteliti, seperti yang diketahui oleh aliran perilaku, tidak cukup untuk kejelasan berkemaknaan linguistik. Dengan kata lain, tidak semua makna dapat diungkapkan dalam ujaran bahasa. Kedua, makna sebuah tuturan tidak boleh dikacaukan dengan apa yang ditunjukkannya. Makna adalah sesuatu yang sangat kompleks yang menyangkut antar hubungan simbol-simbol atau lambang-lambang. Satu respon yang terpegal-pegal terlalu menyederhanakan kekayaan makna atau makna secara keseluruhan. Ketiga, makna sebuah ujaran bukanlah makna dari kata-kata yang tersusun. Memahami makna sebuah ujaran berarti memahami apa yang ada dalam otak si penutur.
keempat, struktur sintaksis sebuah kalimat terdiri dari satuan-satuan yang menentukan interaksi antara makna-makna kata yang terdapat dalam kalimat tersebut. Kalimat-kalimat ini memang tersusun secara hierarkis, akan tetapi kalimat yang hanya merupakan rangkaian stimulus dan respon belumlah cukup untuk menjelaskan wujud luar linguistik. Yang perlu diperhatikan dalam bagaimana konsep-konsep itu digabung dan disusun menjadi kombinasi-kombinasi dari unsur-unsur bahasa yang dapat diujarkan dan dipahami. Menurut Miller, gejala inilah yang menjadi titik sentral masalah psikolinguistik. Kelima, jumlah kalimat dan jumlah makna yang dapat diterjemahkan dengan bahasa tidak terbatas jumlahnya. Maksudnya, pengetahuan seseorang akan bahasa harus dilukiskan dalam sistem semantik dan sistem sintaksis. Pengetahuan seseorang akan sistem semantik dan sistem sintaksis memungkinkan dia dapat menyusun atau merakit sejumlah kalimat yang jumlahnya tidak terbatas. Tidak ada orang satupun yang dapat mengetahui dan menguasai seluruh sistem semantik dan kaidah-kaidah sintaksis suatu bahasa. Yang terpenting adalah mempelajari kemungkinan-kemungkinan sistem dan kaidah semantik dan sintaksis serta mengombinasinya agar dapat diterima dan dipahami. Keenam, harus dibedakan antara pendeskripsian sebuah bahasa dan pendeskripsian pemakaian bahasa. Dalam hal ini, seorang ahli psikolinguistik harus berusaha merumuskan model-model pengejawatahan bahasa yang dapat meliputi pula pengetahuan akan kaidah-kaidah bahasa. Secara hipotesis meramalkan informasi yang tersimpan dalam otak seseorang dan bagaimana proses informasi itu dikombinasikan dalam satuan-satuan bahasa. Proses ini melahirkan pengejawatahan bahasa. Dengan kata lain, dalam menganalisis proses berbahasa, perlu dibedakan struktur dalam yang menjadi struktur batin penutur dan struktur luar yang merupakan wujud luar dari bahasa. Ketujuh, adanya komponen biologis yang besar untuk menentukan kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa ini tidak tergantung kepada inteligensi dan besarnya otak, melainkan tanggung jawab kepada manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang sia-sia untuk mengajar binatang berbahasa. C. Psikolinguistik generasi ketiga. Psikolinguistik generasi ketiga menyatakan bahwa analisis mereka mengenai bahasa telah melampaui batas kalimat. Namun kenyataannya analisis mereka hanya sampai pada analisis hubungan antara kalimat dan pada kalimat saja, belum sampai pada wacana. Hubungan tata bahasa dan semantik diperlakukan hanya dalam proses pembentukan kalimat yang gramatikal dan bermakna, terlepas dari konteks wacana. Beberapa konsep yang berhubungan dengan analisis topik-topik telah diintroduksikan, namun tetap tidak ada kelanjutannya. Para psikolinguistik generasi ketiga juga menarik garis yang paralel antara tataran linguistik dan proses mental dari psikolinguistik kognitif. Tataran linguistik dan tataran rancangan proses psikologi kognitif yang paralel dapat dilihat pada halaman berikut ini. Ciri-ciri psikolinguistik generasi ketiga ini adalah sebagai berikut. Pertama, orientasi mereka kepada psikologi tetapi bukan psikologi perilaku. Mereka berorientasi kepada psikologi seperti yang dikemukakan oleh Freud dan Avalon dari Prancis. Kedua,
keterlepasan mereka dari kerangka psikolinguistik kalimat, dan keterlibatan dalam psikolinguistik yang berdasarkan situasi dan konteks. Itu berarti analisis psikolinguistik bukan lagi menentukan kaidah hubungan antara struktur gramatikal dan kaidah semantik model Noam Chomsky dengan teori generatif transformasinya, tetapi hubungan ini diperluas dengan memperhitung situasi dan konteks. Ketiga, adanya suatu penggeseran dari analisis mengenai proses ujaran yang abstrak atau persepsinya ke satu analisis psikologis mengenai komunikasi dan pemikiran. Pergeseran dari ujaran yang abstrak ke komunikasi dan pemikiran ini dikemukakan oleh J.S. Brunner dalam artikel berjudul From Cognition of Logos yang dimuat dalam tahun 1975.